Selama beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat dan Tiongkok terlibat dalam perang yang semakin intens. Perang, ya, tapi ini bukan perang dengan rudal, tank, kapal, dan tentara yang dikerahkan, setidaknya tidak untuk saat ini. Melainkan, ini adalah perang ekonomi dan hibrida yang berfokus pada sesuatu yang sangat penting, tanah jarang. Ya, Anda tidak salah dengar. Tanah jarang akan dijelaskan mulai sekarang. Mereka bukanlah tanah dalam arti harfiah dan tidaklah jarang. Mungkin Anda tidak tahu apa yang saya bicarakan, tetapi saya jamin hidup Anda akan sangat berbeda tanpa tanah jarang. Unsur-unsur ini ada di ponsel Anda, komputer Anda, mobil Anda, sistem panduan rudal, peralatan resonansi magnetik, dan bahkan di korek api untuk cerutu Anda. Masalahnya adalah bahwa Tiongkok mengendalikan sekitar 60% dari ekstraksi tanah jarang dan 85 hingga 90% dari pemurnian 17 unsur kimia dasar yang penting untuk kehidupan modern. Tentu saja, pemerintah Tiongkok tidak ragu untuk menggunakan keuntungan ini sebagai alat tekanan geopolitik. Amerika Serikat sangat putus asa mencari alternatif untuk mendapatkan mineral-mineral ini yang berada di tempat-tempat yang sangat jauh, seperti Ukraina dan Greenland. Mari kita mulai dengan menjelaskan apa itu tanah langka dan mengapa mereka begitu penting. Seperti yang saya katakan, ini adalah kelompok yang terdiri dari 17 unsur kimia dalam tabel berkala, sebagian besar berlokasi di bagian bawah tabel. Semua unsur ini memiliki properti yang serupa. Logam ini adalah logam lunak, mudah ditempa, dengan kemampuan magnetik dan konduktif yang besar. Namun, nilai sebenarnya tidak terletak pada komposisi mereka, melainkan pada apa yang mereka izinkan untuk dikerjakan. Mari kita lihat beberapa kasus spesifik. Misalnya, neodymium sangat penting untuk memproduksi magnet berkinerja tinggi yang digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari mobil listrik hingga turbin angin. Samarium yang digabungkan dengan kobalt memungkinkan produksi magnet yang tahan terhadap suhu ekstrim, ideal untuk rudal atau gelombang mikro. Ytterbium digunakan dalam peralatan pencitraan medis, serta di layar televisi, sementara dysprosium digunakan dalam hard drive dan reaktor nuklir. Seperti yang Anda lihat, kegunaannya sangat bervariasi dan luas. Singkatnya, tanpa tanah jarang, tidak ada smartphone, tidak ada baterai modern, dan tidak ada pertahanan militer yang maju atau energi terbarukan, antara lain banyak hal lainnya. Meskipun kebanyakan orang tidak tahu bahwa mereka ada, tanah jarang pada dasarnya adalah lem yang tak terlihat dalam dunia modern. Apakah Anda mendengarkan saya sekarang? Berkat fakta bahwa Anda memiliki perangkat di depan Anda, baik itu TV, komputer, atau smartphone, semuanya menggunakan beberapa jenis tanah jarang. Meskipun namanya, mereka sebenarnya tidak langka. Mereka ditemukan di banyak bagian dunia. Masalahnya adalah bahwa tanah jarang muncul dalam konsentrasi tinggi, dan mengekstraksi mineral-mineral ini adalah proses yang panjang, sangat mahal, dan sangat berpolusi. Inilah mengapa banyak negara memilih untuk tidak mengembangkan industri ini di negara mereka sendiri. Tentu saja, seperti yang sudah Anda ketahui, ada pengecualian besar, Tiongkok. Untuk memahami bagaimana Tiongkok mengendalikan lebih dari 90% industri penyulingan tanah jarang dunia, Anda harus kembali ke tahun 1980-an. Pada era itu, pemimpin tertinggi Tiongkok, Deng Xiaoping, memutuskan untuk melakukan reformasi mendalam dalam langkah-langkah ekonomi guna membuka Tiongkok bagi dunia luar. Saat itu, ia melontarkan sebuah kalimat yang hari ini terdengar sangat profetik. Saya Timur punya minyak, tapi Tiongkok punya tanah jarang. Dalam keadaan yang sangat visioner, Tiongkok mulai bertaruh besar dalam industri ini dengan memberikan subsidi negara, pengecualian pajak, dukungan logistik, dan regulasi lingkungan yang sangat longgar. Kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, membiarkan Tiongkok melakukan pekerjaan kotor dan menikmati manfaat dari industri ini, yang umumnya dipasarkan dengan harga murah. Dengan berlalunya beberapa dekade dan kemajuan teknologi, kekuatan lain mulai memperhatikan pentingnya mineral ini dalam dunia modern. Namun, saat itu sudah terlambat. Mereka sudah hampir sepenuhnya bergantung pada industri tanah jarang Tiongkok. Dan, seperti yang diungkapkan oleh Sersan Woods dalam permainan video Call of Duty, Black Ops 2, berikan aku ponselmu. Dipahami? Tanah jarang. Dunia bekerja berkat ini. Siapa yang mengendalikan segalanya? Tiongkok. Meskipun ini adalah video game, tampaknya ada kebenaran yang dalam di sini.
Untuk membuat masalah menjadi lebih kompleks, jelas bahwa tanah jarang tidak hanya merupakan industri yang sedang berkembang atau sumber daya ekonomi yang tak ternilai, tetapi juga mewakili kekuatan dan alat tekanan geopolitik. Contoh yang jelas dari hal ini terjadi pada tahun 2010 ketika Jepang mengalami konflik diplomatik dengan Tiongkok terkait Kepulauan Senkaku atau Diaoyu. Tanggapan dari Tiongkok bersifat langsung. Mereka memblokir ekspor tanah jarang ke Jepang. Dalam hitungan hari, pabrik-pabrik Jepang panik, dan harga dunia melonjak. Ini adalah contoh jelas bagaimana Tiongkok dapat menggunakan dominasinya atas tanah jarang sebagai senjata politik. Menggunakan kata senjata sangat masuk akal dalam konteks ini, karena kita tidak hanya berbicara tentang perselisihan ekonomi. Di dunia sumber daya strategis saat ini, tanah jarang telah menjadi alat kekuasaan yang sesungguhnya. Kontrol atasnya memungkinkan suatu negara untuk menekan, mengkondisikan, melumpuhkan, dan, jika perlu, bahkan membubarkan negara lain tanpa menembak satu peluru. Inilah sebabnya mengapa dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali pembicaraan tentang perang hibrida. Perang ini didefinisikan sebagai bentuk konfrontasi modern antara kekuatan yang menggabungkan kekuatan ekonomi, komersial, teknologi, informatif, dan bahkan, dalam beberapa kasus, militer. Ini adalah perang di mana tidak ada pasukan yang berperang secara langsung, tetapi ada sabotase, blokade, spionase digital, pertukaran senjata, atau penjualan serta penguasaan sumber daya strategis. Dalam 20 tahun terakhir, Tiongkok tidak hanya mengkonsolidasikan dirinya sebagai negara adikuasa ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan militer, politik, dan teknologi dengan ambisi kepemimpinan global yang jelas. Hal ini menimbulkan semua tanda bahaya di Washington. Ketergantungan pada saingan politik dan ekonomi untuk sesuatu yang begitu pusat dalam kehidupan modern, seperti logam tanah jarang, merupakan masalah yang sangat besar. Untuk memberi Anda gambaran, Amerika Serikat mengimpor lebih dari 80% tanah jarangnya dari Tiongkok. Dan untuk beberapa elemen penting, seperti neodymium, ketergantungan ini melebihi 95%. Jadi, mengapa ini begitu penting? Mungkin Anda belum pernah mendengar nama seperti neodymium. Ini digunakan dalam industri militer untuk memproduksi magnet ultrakuat yang terdapat dalam sistem panduan rudal, radar, mesin drone, sistem pertahanan kapal selam, dan bahkan dalam pesawat generasi kelima, seperti F-35 Lightning II dan F-22 Raptor. Melampaui kekhawatiran orang Amerika, jika Tiongkok memutuskan untuk memotong pasokan sekarang juga, sebagian besar kekuatan teknologi dan militer Barat akan lumpuh dalam jangka menengah atau panjang. Bahkan, ranjau darat utama milik Amerika yang terletak di Mountain Pass, California, bergantung pada Tiongkok untuk memurnikan mineral. Dalam bidang ini, Washington menyadari bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat rentan dan strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan ini. Misalnya, pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan lebih dari 800 juta dolar untuk inisiatif penelitian, produksi, dan penyempurnaan bahan-bahan ini. Perjanjian telah ditandatangani dengan Australia, Kanada, dan Uni Eropa untuk mendiversifikasi akses, dan juga diberikan kontrak langsung oleh Departemen Pertahanan kepada perusahaan seperti Lynas, sebuah perusahaan pertambangan Australia yang sekarang membangun pabrik pengolahan di Texas. Selain itu, ada promosi daur ulang komponen teknologi untuk memulihkan tanah jarang dari perangkat elektronik bekas. Namun, harus jelas bahwa tindakan-tindakan tersebut tidaklah cukup cepat atau kuat. Pada saat yang sama, seperti yang sudah disebutkan, salah satu hambatan besar dalam pengembangan industri ini di luar Tiongkok adalah dampak lingkungan yang sangat besar. Ekstraksi dan pemurnian tanah jarang melibatkan penggunaan asam kuat, volume air yang besar, dan menghasilkan limbah beracun, termasuk bahan radioaktif seperti thorium. Limbah ini mencemari tanah dan sumber air, serta merupakan risiko bagi kesehatan manusia. Sementara Tiongkok telah beroperasi dengan peraturan lingkungan yang longgar selama beberapa dekade, banyak negara barat menghadapi regulasi yang lebih ketat dan perlawanan sosial. Hal ini membuat produksi menjadi lebih mahal dan menghambat banyak bisnis untuk beroperasi di Amerika Serikat atau bahkan di negara mereka sendiri. Untuk alasan ini, dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara bersatu telah mulai mengeksplorasi opsi yang lebih berani dan strategis. Lebih tepatnya, fokus pada wilayah mereka sendiri, di mana biaya lingkungan dan masalah hukum menghambat pembangunan,
telah mengarahkan perhatian mereka ke wilayah asing yang memiliki cadangan tanah jarang yang melimpah dan kelangsungan operasional yang lebih baik. 3 contohnya adalah Kanada, Ukraina, dan Greenland, yang memiliki wilayah dengan cadangan tanah jarang yang signifikan. Dalam kasus Kanada, beberapa hal menonjol, seperti endapan Nechalacho, salah satu yang terbesar di luar Asia, yang terletak di wilayah barat laut. Di Greenland, proyek Vanefjeld menjadi tuan rumah salah satu konsentrasi terbesar elemen strategis yang menjanjikan, seperti neodymium, dysprosium, dan terbium. Bahkan, Tiongkok telah menunjukkan minat dalam mengeksploitasi tambang ini. Pilihan lain yang baru-baru ini muncul, dan cukup mengejutkan, adalah Ukraina. Di tengah perang yang menghancurkan melawan Rusia, negara ini menampilkan diri sebagai pemasok potensial mineral strategis. Pada akhir tahun 2023, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menawarkan secara formal sumber daya mineral negara tersebut sebagai bagian dari rencana restrukturisasi dan pembiayaan. Menurut pemerintah Ukraina, mereka memiliki 7% dari produksi titanium dunia, 3% dari cadangan litium, serta sejumlah besar grafit dan tanah jarang. Amerika Serikat, sekutu utamanya dalam konflik, menunjukkan minat, dan pada bulan April 2025, kedua negara menandatangani perjanjian untuk sumber daya mineral ini. Perjanjian ini merupakan kompensasi atas dukungan dan sumber daya militer yang diberikan Washington kepada Kiev selama masa jabatan Joe Biden, serta sebagian sebagai imbalan atas penciptaan dana investasi untuk rekonstruksi Ukraina. Pemerintah Zelensky memberikan akses istimewa kepada Washington untuk mineral strategis Ukraina. Namun, perjanjian ini mendapat banyak kritik dari para spesialis di bidangnya karena beberapa alasan. Yang pertama adalah secara logika perang. Ekstraksi dan pengolahan tanah jarang membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan tidak ada perusahaan yang bersedia berinvestasi ratusan juta dolar di suatu daerah dengan konflik aktif tanpa jaminan keamanan jangka panjang. Kedua, informasi geologinya sudah tua dan usang. Banyak penelitian tentang situs-situs ini berasal dari era Soviet, dan tidak ada evaluasi modern yang menegaskan potensi komersial mineral Ukraina. Seolah hal ini belum cukup, Volodymyr Zelensky sendiri mengakui bahwa setidaknya 20% dari sumber daya mineral negara tersebut sedang diduduki Rusia, termasuk setengah dari endapan tanah jarang yang diketahui. Dengan mempertimbangkan hal ini, kesepakatan dengan Ukraina tampaknya lebih seperti lompatan keyakinan atau tembakan dalam kegelapan daripada investasi konkret dalam tanah jarang yang dapat mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada Tiongkok. Meskipun terkadang hal ini diremehkan, pencapaian tersebut benar-benar mendasar. Seperti yang kami katakan, ini bukan hanya tentang persaingan ekonomi, tetapi juga merupakan elemen dasar dari perang hibrida. Tiongkok, di pihaknya, menyadari upaya Amerika Serikat untuk mencapainya dalam perlombaan untuk tanah jarang. Meskipun memiliki keuntungan, Tiongkok telah mengambil langkah konkret untuk memperkuat posisinya. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Tiongkok memerintahkan perusahaan-perusahaan di sektor tersebut untuk memberikan daftar nama karyawan yang memiliki pengetahuan utama. Ini bertujuan untuk mencegah kebocoran informasi sensitif ke luar negeri. Bahkan, menurut laporan dari The Wall Street Journal, beberapa ahli telah diminta untuk menyerahkan paspor mereka kepada pihak berwenang atau perusahaan mereka sendiri untuk mencegah mereka bepergian tanpa otorisasi. Hal ini menunjukkan sejauh mana Tiongkok mempertimbangkan industri ini sebagai sumber daya dasar, baik secara ekonomi maupun terutama dari perspektif geopolitik. Pada saat yang sama, Tiongkok juga telah menyelidiki berbagai proposal eksperimental, seperti penambangan kapal selam. Tiongkok sekali lagi memimpin dalam hal ini dengan proyek eksplorasi di wilayah-wilayah penting di Samudra Pasifik, seperti wilayah Clarion-Clipperton, di mana ditemukan konsentrasi besar mineral strategis. Namun demikian, alternatif ini masih menghadapi tantangan teknis, lingkungan, dan ekonomis. Dengan cara yang sama, wilayah lain sedang memasuki arena ini. Amerika Latin, dengan 60% cadangan litium global dan lebih dari 40% tembaga, mencakup negara-negara seperti Meksiko, Chili, Argentina, Bolivia, Peru, dan terutama Brasil, yang memiliki cadangan tanah jarang terbesar ketiga di dunia. Negara-negara ini sudah menjadi garis depan strategis dalam perang untuk mineral penting ini. Di luar ketegangan politik, sosial, dan budaya, masalah lingkungan di kawasan tersebut juga menjadi perhatian. Baik Tiongkok maupun Amerika Serikat bersaing untuk mengamankan perjanjian, investasi, dan aliansi dengan pemerintah di Amerika Latin yang menjamin akses mereka ke sumber daya ini. Baru-baru ini,
Perang ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menambah babak baru dalam persaingan ini. Pada April 2025, Beijing memberlakukan sanksi yang ketat dengan membatasi ekspor pada 7 tanah jarang utama, seperti samarium, dysprosium, dan terbium, yang semuanya penting bagi industri militer Amerika Serikat. Tindakan ini merupakan pembalasan langsung terhadap tarif pajak yang dikenakan pada Tiongkok oleh pemerintahan Trump. Meskipun pada bulan Juni perjanjian awal ditandatangani untuk melanjutkan sebagian pasokan, perhatian berkelanjutan dan kemungkinan penyumbatan baru tetap menjadi ancaman yang laten. Namun, bisa dikatakan bahwa ini adalah cara yang halus dari 11 Jinping untuk memberitahu Donald Trump, tenang. Seperti yang akan Anda lihat, perang tidak hanya terjadi di medan pertempuran dengan rudal, tank, dan pesawat, tetapi juga dalam bentuk blokade ekonomi, sabotase siber, disinformasi digital, dan pengendalian sumber daya penting abad ke-21. Itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.